Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan untuk tetap bisa bertemu meskipun dalam kondisi jarak jauh, sebagaimana mestinya kita lakukan, yaitu pembelajaran. Nah, kali ini alhamdulillah kita sudah masuk ke tema 2. Jadi anak-anak Miss silakan buka buku tema 2 mengenai udara bersih bagi kesehatan. Udara bersih bagi kesehatan. Nah, kita masuk subtema 1 dengan judul cara tubuh mengolah udara bersih. Bagaimana cara tubuh kita mengolah udara bersih? Nah, sebelumnya Miss harapkan setelah belajar ini kamu mampu memahami apa saja organ-organ pernapasan pada hewan, baik itu invertebrata dan vertebrata, dan apa saja organ pernapasan bagi manusia. Kemudian bagaimana tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat kepada negara. Kemudian kamu juga bisa memahami tangga nada, dan kamu bisa mengucapkan kata tanya dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Miss harapkan semoga kamu nantinya paham dengan video pembelajaran yang Miss kirimkan ini. Ya, tetap semangat ya. Oke. Nah, Miss bergeser dulu. Nah, coba kamu perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Ini adalah gambar sebuah taman yang mana di dalam taman terdapat banyak makhluk hidup. Apa saja jenis makhluk hidup itu, Miss? Nah, salah satunya adalah manusia. Kemudian ada hewan. Yang mana hewannya? Ada kucing, ada anjing, ya, Miss tandai. Ini adalah manusia. Ini juga manusia. Ini juga manusia. Nah, itu adalah salah satu makhluk hidup. Kemudian hewan. Ini anjing dan ini juga kucing. Nah, apakah hanya dua itu, Miss? Tidak. Ada lagi burung yang sedang terbang. Nah, Miss tangkap. Oh, ya, dalam lingkaran itu juga termasuk hewan. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan. Nah, ada 3 jenis makhluk hidup yang ada pada gambar. Manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Nah, itu dia ya. Kemudian kita lihat apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar. Manusia, kupu-kupu, kucing, anjing, burung, dan ditambahkan satunya adalah tumbuhan. Apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar? Nah, kita lihat perbedaannya. Dari segi anggota tubuh beda, cara berjalan beda, jenis makanan. Anjing makanannya didominasi dengan daging, sementara kucing sudah ada yang makan daging, ada yang makan sayuran, dia juga sudah bisa makannya. Kemudian tempat hidup dan sebagainya. Apa pula persamaannya? Sama-sama membutuhkan makanan, sama-sama bernapas, sama-sama membutuhkan tempat tinggal dan sebagainya. Kemudian, apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Tentu, karena untuk bernapas, makhluk hidup itu membutuhkan oksigen. Kemudian, bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup berbeda-beda. Pada tema inilah yang akan kita pelajari. Nah, jadi itu tadi pembahasan dari gambar yang ada di bawah ini. Oke, kita lanjut. Nah, dari gambar yang sudah Miss perlihatkan, mampukah kamu mengelompokkan informasi yang menggunakan kata tanya? Pasti mampu. Ada 5 kata tanya yang sering digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita tidak sadar bahwa kata tanya itu termasuk ke dalam pembelajaran yang
formal digunakan. Nah, apa yang pertama? Kata tanya apa. Yang pertama adalah kata tanya apa. Nah, coba Miss tandai. Mana dia kata tanyanya Miss? Apa? Nah, menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Contoh, apa ide pokok yang terdapat di dalam satu paragraf? Nah, kemudian kapan saja? Menanyakan interval peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Kapan kebakaran itu terjadi? Nah, kita lanjut, kenapa? Why? Digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Nah, kemudian lanjut, maaf. Nah, Miss geser dulu lagi ya. Lanjut. Nah, kemudian yang ini adalah siapa? Tidak ada tulisannya. Yang ini adalah kata tanya siapa. Menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut atau turut serta dalam sesuatu peristiwa atau kejadian. Jadi siapa pelaku utama? Siapa tokoh utama dalam sebuah paragraf? Nah, yang terakhir adalah di mana. Nah, menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan. Nah, jadi itu tadi 5 kata tanya yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Nah, ini dia tadi. Pernapasan pada hewan. Pernapasan pada hewan kita golongkan menjadi 2. Yang pertama, pernapasan pada hewan avertebrata. Masih ingat itu apa hewan avertebrata, anak-anak Miss? Iya, betul. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi, pernapasan pada hewan yang tidak memiliki tulang belakang berbeda dengan pernapasan pada hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, di sini kita ambil 3 contoh pernapasan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Pertama adalah pada cacing. Nah, pertama adalah pada cacing. Ini dia. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Jadi, kenapa kamu merasakan, pernahkah kamu memegang cacing? Pernah. Kenapa kita selalu merasakan kulit cacing itu selalu seperti keadaan basah dan berlendir? Karena itu adalah salah satu organ pernapasannya yang melalui kulit dan menjaga keseimbangan kulitnya agar tetap lembab dan basah. Tujuannya apa? Untuk memudahkan penyerapan oksigen. Yang kedua adalah serangga. Nah, serangga biasanya bernapas dengan trakea. Trakea adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Nah, percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Jadi pori-pori kecil yang ada pada serangga itu disebut dengan spirakel. Nah, yang ketiga, organ pernapasan pada ikan. Oke. Nah,
organ pernapasan pada ikan yaitu khusus memiliki kemiripan dengan saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Nah, mohon maaf, ikan yang dimaksudkan di sini adalah seperti berudu ya anak-anak mis. Tapi kalau ikan, biasa ikan yang sudah besar seperti ikan nila, ikan mas, dan ikan yang lainnya itu biasanya sudah memiliki tulang belakang. Jadi yang mis maksudkan di sini adalah ikan seperti, intinya ikan ini sudah tergolong ke dalam hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi yang penting kamu ingat adalah hewan pernapasan pada hewan avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang ada dua contoh di sini. Jadi kalau ikan ini sudah termasuk ke vertebrata ya. Yang pertama adalah serangga dan yang kedua adalah cacing. Nah, yang paling penting kamu ingat, cacing bernapas dengan kulit dan serangga bernapas dengan trakea. Paham ya anak-anak mis? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat organ pernapasan pada hewan yang vertebrata yang memiliki tulang belakang. Di sini ada amfibi. Salah satu contoh dari amfibi adalah katak. Katak termasuk hewan amfibi karena dia berada di dua alam. Bisa hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Setelah menjadi katak dewasa, katak bernapas dengan paru-paru. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Jadi katak bernapas dengan dua alat pernapasan. Yang pertama, insang digunakan pada saat masih berada di dalam air dan berbentuk kecebong, dan yang kedua paru-paru setelah menjadi katak dewasa dan hidup di darat. Nah, makanya kamu pernah merasakan kulit dari katak itu lembab dan dia juga suka ada daerah-daerah yang lembab. Nah, yang kedua ada di sini buaya. Buaya tergolong ke dalam kelompok reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Jadi sejenis hewan reptil biasanya bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, jadi tadi amfibi memiliki dua alat pernapasan, yaitu insang dan paru-paru, sedangkan reptil bernapas dengan paru-paru. Dan burung atau aves, kelompok aves di sini ada burung, bebek, ayam, unggas, dan lain sebagainya, bernapas dengan sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Biasanya dia memiliki kantong udara yang disebut dengan pundi-pundi udara. Jadi aves bernapas dengan paru-paru tetapi memiliki kantong udara khusus di dalam rongga dada yang disebut dengan pundi-pundi udara. Kemudian yang terakhir ada di sini kuda. Kuda tergolong ke dalam kelompok mamalia dan ada di sini juga lumba-lumba kalau kamu perhatikan. Oke, Miss pindah ya. Nah, ada lumba-lumba. Nah, di sini ada kuda dan di sini ada lumba-lumba. Kuda dan lumba-lumba sudah tergolong ke dalam kelompok mamalia. Kenapa digolongkan ke dalam kelompok mamalia, Miss? Karena kuda dan lumba-lumba sudah bisa melahirkan. Kelompok mamalia adalah kelompok yang salah satu cirinya adalah melahirkan. Pernapasan pada mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, dan paru-paru, persis sama dengan manusia. Sedangkan mamalia yang ada di dalam air seperti paus, duyung, dan lumba-lumba, mereka akan bernapas dengan paru-paru,
tetapi sewaktu-waktu mereka akan muncul ke permukaan, menyemburkan air dan menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi air yang mereka keluarkan itu sudah tergabung dengan CO2 atau karbon dioksida, dan mereka sekaligus ketika muncul ke permukaan mereka menghirup oksigen. Itu adalah mamalia yang ada di air. Sedangkan mamalia yang ada di darat, contohnya kuda, persis dengan manusia, memiliki pangkal hidung, kemudian udara langsung masuk ke pangkal tenggorokan, ke batang tenggorok dan paru-paru. Nah, itu dia perbedaan antara organ pernapasan pada hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau avertebrata dengan organ pernapasan pada hewan vertebrata atau yang memiliki tulang belakang. Oke, kira-kira paham anak-anak Miss? Paham, kita lanjut. Nah, coba kita lihat organ pernapasan pada manusia. Nah, warna putih di sini adalah udara yang dihirup oleh manusia setiap harinya. Sementara ini adalah rongga hidung, jadi udara masuk pertama ke rongga hidung, kemudian ke faring, kemudian ke laring, kemudian ke trakea, kemudian setelah itu ke bronkus, setelah ke bronkus, kemudian ke paru-paru, setelah ke bronkus, kemudian dia akan masuk ke bronkiolus, kemudian alveolus yang ada di dalam paru-paru. Nah, jadi apa itu laringitis, apa itu faring sudah bisa kamu baca di setiap penjelasan bagian-bagian yang sudah ditunjuk di sini. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang coba kita mencari tahu. Saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan napas kita selalu menghirup dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik nafas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu kita menarik nafas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan napas kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih udara. Dalam setiap menit kita menarik nafas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah. Jadi pernahkah kamu melakukan kegiatan lari? Pernah. Kenapa kita merasa terengah-engah setelah melakukan lari? Nah, karena kita 3 liter atau lebih udara yang kita hirup atau 50 kali tarikan napas yang kita lakukan. Berbeda dengan pada saat kita tidur, tarikan napasnya sekitar 15-20 kali tarikan napas. Nah, sekarang kita masuk ke SBDP. Apa itu SBDP? Seni budaya dan keterampilan. Nah, sekarang kita masuk pembahasannya tangga nada diatonis mayor. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada, yaitu do, re, mi, la, sol, la, si, do. Do 1, re 2, mi 3, la 4, sol 5, kemudian la 6, si dan do 8. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval. Interval itu apa nih? Jarak nada, yaitu 1, 1,5, 3, 1,1 dan 1,5. Nah, perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. C ke D itu 1, E ke F itu setengah. Nah, B ke C itu setengah. Atau do 1, re 2, mi 3, fa 4, sol 5, la 6, si 7 dan do 8. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut,
Yang pertama bersifat riang gembira, yang kedua bersemangat, yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5. Apa itu nada 5? Yaitu so atau 3. Apa itu 3? Mi, dan diakhiri tangga nada 1. Apa tangga nada 1? Yaitu do. Oke, kira-kira paham anak-anak Miss? Paham, kita lanjut. Nah, kita masuk ke apa sih tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Menuntut kesadaran setiap orang tidak memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Nah, tanggung jawab pada diri sendiri yaitu menjaga etika, menjaga kesehatan, kemudian menjaga bahasa, tutur kata, dan lainnya. Itu adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian, apa tanggung jawab kita terhadap keluarga? Contoh kepada ayah, ibu, maupun anak, yaitu menyangkut upaya nama baik, yaitu menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Kemudian apa pula tanggung jawab kita pada masyarakat? Nah, jadi sebagai anggota masyarakat kita memiliki tanggung jawab untuk kelangsungan hidup warga masyarakat. Contoh, jangan tawuran, kemudian jangan membuat sebuah geng yang bisa merugikan masyarakat. Kemudian apa pula tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara? Nah, sebagai warga negara yang baik, kita juga memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, yaitu berupa tindakan dan tingkah laku kepada bangsa dan negara. Nah, kemudian tanggung jawab kita kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu selalu menjalankan ibadah tepat waktu, kemudian menghormati yang lebih tua, kemudian rajin bersedekah, dan lain-lain. Ya, anak-anak Miss ya. Jadi sudah tahu nih apa tanggung jawab untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa, dan untuk agama. Nah, kita lanjut. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukan sebagai masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Kamu akan bahagia jika kamu bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat. Untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar dan tahu dengan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Jadi kamu, nak, di rumah baik-baiklah bertetangga, baik-baik berkawan, carilah teman yang benar-benar mau sejalan di jalan kebaikan, kemudian mau berkomunikasi dengan baik tanpa memiliki tujuan tertentu. Jadi agar mencapai kehidupan yang harmonis, marilah kita sebagai warga negara tahu dengan tanggung jawab kita masing-masing. Nah, kemudian apa saja jenis usaha ekonomi masyarakat? Ada di sini 6 jenis usaha ekonomi masyarakat. Yang pertama, agraris. Jenis usaha agraris ini seperti perkebunan, pertanian di daerah pedesaan dan pegunungan seperti padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, itu tergolong ke dalam jenis usaha agraris. Kemudian yang kedua, peternakan. Kegiatan usaha seperti ternak sapi, ternak ayam, ternak bebek, ternak lembu, dan lain sebagainya. Kemudian perikanan jelas, yaitu memelihara ikan, dan pertambangan. Pertambangan itu seperti suatu wilayah yang memiliki hasil bumi seperti logam, non logam,
emas dan sumber energi seperti batu bara, minyak bumi, gas, dan lainnya. Kemudian jenis usaha yang lain adalah perdagangan. Perdagangan ini adalah kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor impor. Jadi kita juga mengirimkan barang untuk dijual ke luar negara dan negara lain juga menjual ke kita. Jadi disinilah terjadi ekspor dan impor barang-barang yang disebut dengan jenis usaha perdagangan. Dan yang terakhir adalah perindustrian. Perindustrian ini seperti sebuah usaha yang menghasilkan usaha industri yang dapat menghasilkan seperti susu, kemudian dari kacang kedelai diolah menjadi susu kedelai, kemudian dari susu sapi diolah menjadi susu bubuk dan lain sebagainya. Jadi perdagangan industri ini, jenis-jenis usaha ini seperti perindustrian ini mampu menguntungkan kelompok ataupun perorangan. Ya, itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, ada di situ Panda. Terima kasih. Selamat mengerjakan LKS. Nah, jadi anak-anak Miss, itulah tadi penjelasan materi kita kali ini. Semoga kamu bisa memahami dengan baik, kamu pelajari dengan baik. Jangan lupa kamu buka buku tema 1, buku siswa tema 1, subtema 1 di pembelajaran 1, 2, 3, PB 1, 2, dan 3. Diharapkan kamu bisa mengerjakan dengan baik, dengan senang hati. Semoga kamu tetap sehat dan semoga masih tetap bisa menjalankan kegiatan kamu sehari-hari, yaitu belajar. Oke, see you next time. Tunggu video-video Miss berikutnya. Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.